Kalau si Fulan memimpin sampai hari ini nggak ada perubahan, bahkan lebih brengsek dari keadaan yang ada, utang sampai 17.000 triliun. Terus terang saja saya tidak tahu persis kenapa MUI sebagai lembaga fatwa terkesan lembek ketika menghadapi pihak-pihak tertentu yang diduga cenderung radikal dan intoleran. Usulan Kementerian Agama yang seharusnya direspon secara positif justru malah ditolak dengan dalih tidak bisa diintervensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, Egy Sujana kembali berulah. Ketika didaulat menjadi seorang khatib di sebuah masjid, entah kapan dan di mana saya kurang tahu persis. Yang pasti aksi Egy Sujana waktu menjadi khatib itu menjadi begitu viral di berbagai platform media sosial. Dalam khutbahnya itu, Egy Sujana lebih menampakkan dirinya sebagai seorang orator di tengah pasukan demo ketimbang sebagai seorang khatib. Sambil berteriak-teriak, ia melontarkan kata-kata yang bernada vulgar dan kasar, bahkan menghujat seorang pemimpin. Meski ia hanya menyebut nama si Fulan, tetapi bisa diduga kuat bahwa pemimpin yang dianggap zalim dan munafik itu adalah Presiden Jokowi, karena ia sedang berbicara tentang konteks Indonesia. Presiden Jokowi atau yang disebut si Fulan itu dinilai sebagai sosok pemimpin yang tidak bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik, tetapi justru membuat negara harus menanggung beban hutang senilai 17.000 triliun rupiah. Wow. Anehnya, kata Egy Sujana, kok ada juga yang mendukung dan memilih dia dengan karakter pemimpin yang dianggap zalim dan munafik seperti itu, sambil memblok-on-blok-onkan jamaah. Bahkan Egy Sujana juga menghujat majelis hakim sebuah pengadilan negeri yang katanya, sekali lagi katanya, pernah memberikan putusan adanya penundaan pemilu. Nah, ini malah lebih aneh lagi ini. Yang lebih membuat kita tersentak pada saat ia menyampaikan doa, ia minta kepada Allah agar orang-orang yang memimpin dengan penuh kezaliman dan munafik itu segera dicabut kekuasaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah pemimpin. Pemimpin adalah merubah. Kemampuan pemimpin adalah merubah keadaan tidak baik jadi baik. Itu namanya pemimpin. Kalau si Fulan memimpin sampai hari ini nggak ada perubahan, bahkan lebih brengsek dari keadaan yang ada, utang sampai 17.000 triliun. Ini pemimpin apa kayak begini? Tapi blow-onnya rakyat Indonesia ada aja mendukung terus. Bagaimana orang kayak begini coba? Ya. Itu dia nggak mengerti teori kepemimpinan. Buzzer membuat kita pecah belah. Wani Piro terus berkembang. Bentar lagi mau pemilu ini. Pemilunya pun ditunda, PN putusannya. Kan blow on semua negeri ini. Padahal pasal 22 huruf E UUD 45 mengatakan pemilu itu harus berlangsung 5 tahun sekali. Berarti nggak boleh dong putusan lain yang melanggar Undang-Undang Dasar 45. Kok hakim ada yang begitu tuh? Blow onnya minta ampun menurut saya. Ya Allah ilahi Rabbi, kami tinggal di negeri Indonesia yang penuh dengan kemunafikan dan kebejatan lainnya ya Allah. Kami dipimpin oleh orang-orang yang penuh kezoliman dan kemunafikannya ya Allah. Maka ya Allah cabutlah kekuasaan pemimpin-pemimpin kami yang zolim itu ya Allah. Cabut kekuasaannya ya Allah. Cabut kekuasaannya. Ganti dengan orang-orang yang bertakwa kepadamu. Beriman dan bertakwa. Agar Indonesia menuju iman dan takwa. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, di tahun politik menjelang perhelatan demokrasi pemilu 2024 nanti, bukan mustahil akan semakin banyak bermunculan Egy Sujana baru yang menjadikan momentum khutbah Jumat sambil berteriak-teriak untuk melakukan kampanye gelap, untuk menyebarkan ujaran kebencian beraroma sara, untuk mendukung bakal capres tertentu,
dengan mengusung narasi yang syarat dengan berita hoax, bahkan fitnah. Demikian juga ketika dengan enteng dia bilang sambil memblon-blonkan majelis hakim yang katanya majelis hakim di sebuah pengadilan negeri telah memutuskan adanya penundaan pemilu. Ini jelas-jelas merupakan sebuah berita bohong yang bisa saja untuk menimbulkan kebencian para jamaah terhadap majelis hakim. Aksi-aksi bandel dan liar yang berlangsung di tempat-tempat ibadah semacam itu jelas tidak boleh dibiarkan oleh negara. Negara harus hadir. Kembalikan marwah tempat-tempat ibadah sebagai tempat suci untuk mendekatkan diri kepada Allah, menyuruhkan jamaah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, berfastabikul khairat atau berlomba-lomba untuk berbuat kebajikan, beramal ma'ruf nahi munkar, steril dari ujaran kebencian, dan jangan sampai menjadi ajang kampanye gelap dukung-mendukung bakal capres tertentu. Apabila kondisi semacam itu terus dibiarkan, bukan mustahil akan sangat berpotensi memecah belah nilai-nilai ukhuwah, kerukunan, dan persaudaraan di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita yang sangat majmuk. Sekali lagi, ini tahun politik yang sangat rentan terhadap penggunaan politik identitas beraroma sara. Meskipun sudah ada larangan dari lembaga penyelenggara pemilu agar tidak menggunakan lembaga pendidikan dan tempat ibadah untuk berkampanye, tetapi celah pelanggaran itu tetap ada dengan beragam modus dan cara. Kementerian Agama kabarnya juga pernah mewacanakan adanya pengaturan tentang khutbah Jumat agar benar-benar steril dari virus ujaran kebencian dan tidak dijadikan sebagai alat provokasi dan agitasi kepada jamaah. Namun anehnya wacana itu meredup karena ditolak oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Ini saya kutipkan sebuah artikel berita yang dimuat di detik.com tanggal 22 Januari 2020. Wakil Sekjen MUI Amir Syah Tambunan menyatakan bahwa dalam konteks khutbah tentu pemerintah akan lebih bagus posisinya untuk memberikan kebebasan kepada khotib sepanjang berjalan sesuai prinsip-prinsip beragama, berbangsa, dan bernegara. Dalam khutbah Jumat itu sudah ada tata tertib, rukun, syarat. Hal semacam itu tidak bisa diintervensi. Paling dalam konteks untuk bagaimana khutbah Jumat itu memberikan muatan-muatan dalam pengembangan sumber daya manusia, peningkatan keimanan sejalan dengan prinsip kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Kata Amir Syah Tambunan. Terus terang saja saya tidak tahu persis kenapa MUI sebagai lembaga fatwa terkesan lembek ketika menghadapi pihak-pihak tertentu yang diduga cenderung radikal dan intoleran. Usulan Kementerian Agama yang seharusnya direspon secara positif justru malah ditolak dengan dalih tidak bisa diintervensi. Apa yang akan terjadi di negeri ini kalau mereka yang mengaku dirinya sebagai penceramah, ustadz atau khotib tetapi justru malah menjadi tukang kompor yang memprovokasi umat untuk membenci pemerintah, mengkafir-kafirkan sesamanya yang tidak seiman, menyebarkan hoax, bahkan kerap kali menggunakan agama ini sebagai alat politik untuk menghancurkan keutuhan NKRI yang berpilarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.